Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk kelimpahan karunia serta nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga dicurahkan pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini kajian kita terkait kitab Adabul Mufrad memasuki kajian bab tentang wasiat terhadap tetangga, ya, wasiat terhadap tetangga, halaman 98, ya, halaman 98. Babnya bab tentang wasiat terhadap tetangga, ya. Wasiat itu hukumnya wajib. Menunaikan wasiat pun hukumnya wajib. Wajib mengerjakan isi daripada wasiat ataupun meninggalkan, ya, isi daripada wasiat tersebut, ya. Karena wasiat itu ada yang baik, ada yang buruk. Contoh wasiat yang buruk: mamah, nanti kalau papah meninggal duluan, mamah jangan nikah lagi. Nah, itu wasiat yang buruk itu. Atau misal seseorang membuat surat wasiat yang isinya bahwa seluruh harta kekayaannya tidak boleh diwariskan kepada anak-anak kandungnya, karena anak-anak kandungnya tidak pernah merawat dirinya selama hidupnya, gitu, tapi diberikan kepada yang lain. Nah, ini juga wasiatnya wajib namun tidak wajib ditunaikan. Kenapa? Karena isi daripada wasiatnya menyelisihi daripada syariat, gitu, ya. Tapi kalau isi wasiatnya, papa wasiat harta kekayaan papa nanti tolong dibagikan kepada anak-anak, putra ataupun putri, sesuai dengan hukum faraid, sesuai dengan hukum waris. Nah, itu wajib ditunaikan, gitu, ya. Nah, itu yang namanya wasiat, ya. Jadi dalam bab ini wasiat itu adalah wasiat daripada Allah dan Rasulnya kepada siapa? Kepada kita sebagai hamba dan kepada kita sebagai umat, ya. Jadi Allah dan Rasulnya berwasiat, artinya Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita hal-hal terkait tentang hubungan dengan tetangga. Nah, itu yang dimaksud bab yang akan kita bahas ini, Bapak Ibu semuanya. Bismillah, kita kaji ini sedikit-sedikit, Bapak Ibu semuanya. Pertama, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarisuhu, ya. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga sampai saya mengira bahwa dia, Jibril, hendak memberikan warisan kepadanya, ya. Yang dimaksud hendak memberikan warisan itu adalah Jibril
ya seakan-akan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan hukum saling mewarisi antar tetangga dengan tetangga. Padahal pada hakikatnya hukum waris mewarisi itu hanya terikat oleh dua hal, oleh adanya pertalian darah dan oleh karena adanya musyawarah, karena adanya pernikahan. Itu. Atau dalam sebagian hukum karena ada ikatan kewalian. Kewalian itu maksudnya ada anak diangkat. Nah itu di dalam hukum beberapa mazhab itu ada ikatan hukum waris disebabkan karena adanya kewalian. Dalam hal ini anak angkat itu berhak atas warisan. Nah itu ada penjelasan seperti itu. Namun yang umum seseorang dan seseorang lainnya bisa saling waris mewarisi. Ya, pertama karena adanya pertalian darah, kemudian yang kedua karena adanya nasab. Ya. Adapun berkaitan dengan syarat, tentu la yarisul muslim al kafir, orang muslim tidak mewariskan harta kekayaannya kepada yang kafir meskipun itu anak kandungnya. Nah itu tidak bisa. Nah hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu saking seringnya didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan wasiat atau perintah tentang bagaimana bergaul dengan tetangga, seakan-akan ya Rasul ini menduga bahwa Jibril ini mendapat perintah daripada Allah untuk menetapkan hukum waris di antara tetangga. Nah ini Bapak Ibu semua menunjukkan kepada kita bahwa tetangga yang satu dengan tetangga yang lain itu punya kedudukan yang mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hukumnya, kedudukannya itu seperti kedudukan seseorang yang berhak atas warisan. Jadi meskipun tidak ada pertalian darah, meskipun kita tidak terikat sebagai keluarga karena adanya pernikahan, namun dengan adanya hadis ini seakan-akan hubungan kita dengan tetangga itu ya diilustrasikan seharusnya seperti hubungan saudara-saudara atau hubungan saudara karena terikat tali pernikahan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya hubungan kita dengan tetangga. Jawabannya adalah hubungan kita dengan tetangga seharusnya hubungannya adalah seperti kita dengan saudara sedarah kita, saudara kandung kita, atau dengan saudara kita yang terikat karena adanya tali pernikahan. Nah, jadi levelnya kedudukan hukum bergaul dengan tetangga itu seperti hubungan kita dengan keluarga besar kita, entah yang terikat karena adanya pertalian darah ataupun yang terikat karena adanya pernikahan. Nah ini hadis ini menjelaskan demikian, gitu ya. Nah ini tadi saya sudah sampaikan, ya ini menunjukkan kepada kita bahwa tetangga itu punya hak untuk dimuliakan, untuk kita berbuat baik kepadanya sebagaimana kita berbuat baik kepada karib kerabat kita. Ini ya, kepada tetangga itu seperti itu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua harus dipahami oleh kita bersama Bapak Ibu semua, baik Allah ataupun Rasulnya tidak membatasi siapa yang disebut dengan tetangga itu, apakah mereka muslim ataukah mereka non muslim. Jadi tidak ada batasan. Tetangga, yang dimaksud dengan tetangga itu tidak ada batasan ya, apakah mereka muslim ataupun non muslim. Nah itu yang harus dipahami dari hadis ini. Jadi yang bisa disimpulkan dari hadis pertama, bab tentang wasiat terhadap tetangga ini adalah kedudukan tetangga atau kedudukan hukum berbuat baik kepada tetangga itu sama dengan kedudukan hukum berbuat baik kepada karib kerabat keluarga yang terikat karena ada pertalian nasab atau darah ataupun terikat karena pertalian pernikahan.
Jadi kalau ibu, bapak, punya kakak, punya adik, dan kemudian berbuat baik kepada mereka, nah maka seperti itulah kita berbuat baik kepada tetangga kita. Nah ini yang dimaksud daripada hadis yang pertama kita bahas ini. Baik Bapak Ibu, dilanjut ke hadis yang berikutnya. Ya, di hadis yang berikutnya dari Abu Shuraih Al-Khuzai dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia falyuhsin ila jarih, maka hendaknya ia berbuat baik kepada tetangganya, ya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah, ya, dan yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya ia hanya mengucapkan yang baik-baik saja atau memilih untuk diam. Nah, jadi di dalam hadis ini Bapak Ibu semua, ini ada 3 hukum. Pertama, hukum berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, memuliakan tamu. Lalu yang ketiga adalah tiada berkata kecuali yang baik-baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, maka pilih diam saja. Nah ini di dalam hadis ini. Nah ini kita bahas satu persatu, ya. Bapak Ibu boleh dibuka surah An-Nisa ayat 36 Pak Bu. Ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36. Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa biwalidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabidi wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah ini wa'budullaha, maka tunduk taat patuh beribadah kepada Allah lah. Wala tusyriku bihi syai'a, ya, kalian tidak boleh membuat sekutu-sekutu bagi Allah. Wabil walidaini ihsana, adapun kepada kedua orang tua maka berbuat ihsanlah, maka berbuat baiklah. Wabizil qurba, demikian pula kepada karib kerabat. Nah, jadi ini sebelum saya lanjut, Bapak Ibu semua, luar biasa ini. Jadi kedudukan hukum berbuat baik kepada tetangga itu sama halnya dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sama halnya pula kedudukan hukum berbuat baik kepada tetangga itu dengan kita tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kedudukan hukumnya tinggi, Bu. Satu, dinilai sebagai ibadah, yang kedua dinilai sebagai perbuatan yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu seperti itu kedudukan hukumnya. Dan perintah Allah di dalam ayat ini untuk berbuat baik kepada tetangga itu perbuatan baik, atau maaf, bahasa yang digunakan oleh Allah itu ihsan. Ihsan. Nah, nanti kita bahas ihsan itu apa. Ya, jadi cara berbuat baik kepada tetangga itu, ya, perbuatan baiknya disebut dengan ihsan. Saya seringkali menjelaskan ihsan itu adalah berbuat baik penuh pengorbanan. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu
dua. Kalau kepada orang tua bir dan ihsan, kepada tetangga itu ihsan. Bir itu apa? Bir itu sepanjang hayat. Birrul walidain itu artinya berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua sepanjang hayat. Sepanjang hayat siapa? Sepanjang hayat orang tua hidup, dan sepanjang hayat orang tua sudah meninggal, anaknya masih hidup. Itu namanya bir. Haji mabrur. Jadi orang yang pulang haji, dia harus senantiasa berbuat baik sepanjang hayatnya, dan kebaikannya meskipun dia sudah meninggal itu dikenang oleh orang-orang yang merasa pernah mendapat kebaikan dari Pak Haji ataupun Bu Hajah. Nah, itu haji mabrur itu begitu, Pak. Bukan haji makbul, haji mabrur. Iya. Kan yang diharapkan oleh setiap muslim pulang haji, pulang umroh itu kan ibadah haji atau umrohnya mabrur. Mabrur itu apa? Mabrur itu langgeng kebaikannya. Jadi mabrur itu langgeng. Apakah orangnya masih hidup ataukah orangnya sudah meninggal. Jadi dampak kebaikan seseorang yang sudah pernah melakukan ibadah haji itu kebaikannya langgeng, entah dia ketika masih hidup ataupun ketika dia sudah meninggal. Nah, itu namanya mabrur. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu bertanya, Pak Reza, ciri orang hajinya mabrur bagaimana? Pulang dari ibadah haji dia baik, dia meninggal pun kebaikannya tetap dikenang. Itu ciri orang yang ibadah hajinya mabrur. Pak Reza, ada orang pulang daripada pulang haji malah tambah pelit, Pak, katanya. Itu haji bahlul, sanes mabrur, bahlul. Ya, haji bakhil itu, ya. Enggak, jadi ciri haji mabrur itu begitu. Jadi langgeng kebaikannya, jadi terus semakin meningkat gitu. Jadi baiknya itu bukan ketika ibadah haji atau ketika manasik haji di Mekah, itu termasuk, dan sepulangnya dari Mekah kebaikannya itu terus meningkat. Nah, itu yang disebut dengan haji mabrur gitu. Ya, mangga dinilai oleh Bapak Ibu sendiri. Bagi Bapak Ibu yang sudah haji, yang sudah umroh, apakah ibadah hajinya atau ibadah umrohnya mabrur? Ya mangga dilihat aja ke dalam dirinya masing-masing gitu. Aduh, Pak Reza abdi mah bahlul sih kan gitu. Kada uihan deui anya mangga itu mah telangkung, Pak Bu, ya. Tapi kan yang namanya haji mah kan cukup, fardunya cuma sekali ya, Bu, ya. Tapi Pak Reza, kalau saya ternyata pulang haji itu malah jadi nggak baik, bagaimana, Pak? Nah, ingat, tujuan daripada ibadah haji itu adalah mabrur. Kalau ibu atau bapak atau saya merasa tidak baik, ingat dengan apa yang barusan kita kaji. Kalau begitu harus diperbaiki sikapnya, supaya pahala hajinya di sisi Allah tercatat sebagai pahala haji yang mabrur. Gitu aja, Pak Bu. Nggak perlu pulang lagi ke Arab, haji lagi nggak perlu. Udah diperbaiki aja sikapnya, ibadahnya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki, gitu aja, Pak Bu. Jadi mabrur itu lah langgeng. Jadi bukan hanya terpenuhi rukun dan syarat sahnya saja. Jadi mabrur itu begitu. Jadi setelah terpenuhinya rukun syarat haji, maka perbuatannya menunjukkan perbuatan yang mabrur, yang langgeng kebaikannya. Itu yang dimaksud dengan haji mabrur. Baik, kembali ke ayatnya Bapak Ibu semua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa biwalidaini ihsana. Jadi kepada orang tua ya berbuat baiknya namanya ihsan. Wa bizil qurba, berbuat baik kepada karib kerabat, keluarga, ya perbuatan baiknya disebut dengan ihsan. Wal yatama, berbuat baik kepada orang-orang yatim atau anak-anak yatim juga disebutnya ihsan, gitu ya. Kemudian
sebentar. Wal masakin, kepada orang-orang miskin pun berbuat baik kepada mereka, perbuatan baiknya disebut dengan ihsan. Wal jarizil qurba, ya, dan kepada tetangga yang dekat. Jadi tetangga itu ada dua dalam ayat ini, Pak Bu. Wal jarizil qurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junub, tetangga yang asing atau tetangga yang jauh. Kok ada tetangga yang jauh, Pak Reza? Nah, dalam tafsirnya tetangga yang jauh itu adalah satu, pengertiannya adalah yang asing. Ya, asing itu pengertiannya adalah kafir, beda keyakinan. Ya. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan di awal, Pak Bu. Di dalam ayat ini dijelaskannya wal jarizil qurba. Jadi kepada tetangga yang dekat, memang dekat rumahnya, dan yang kedua pengertian dekat di sini adalah saudara seagama, saudara seiman, saudara seakidah, yaitu sesama muslim. Nah, kepada tetangga yang muslim hukumnya berbuat baik ihsan. Nah, kepada tetangga yang jauh, yang asing, yang kafir, beda keyakinan dengan kita, hukum berbuat baiknya pun sama, ihsan. Itu jadi tidak dibeda-bedakan. Termasuk nanti kalau Bapak Ibu dapat undangan dari tetangga yang jauh ataupun tetangga yang dekat, ternyata ngadain hajatnya di Jakarta, maka hukum mendatangi atau memenuhi undangan walimatul urs, misalkan pesta pernikahan, itu hukumnya sunnah muakkadah, diwajibkan atau dianjurkan wajib menghadiri itu, ya. Kecuali memang ada hal-hal uzur ya, yang menghalangi seseorang untuk tidak bisa hadir atau menghadiri itu, ya. Kalau walimatus safar, hukum menghadiri undangannya apa, Pak Reza? Sunnah. Selain menghadiri walimatul urs, pesta pernikahan, selain itu hukumnya sunnah. Kalau ada yang ngundang ibu, misalkan walimatul khitan, syukuran sunatan atau khitan, itu sunnah. Kemudian hadir tadi ya syukuran yang lain-lain, itu juga sunnah gitu, ya. Pak Reza, syukuran pernikahan perak sunnah, mangga itu silakan gitu, ya. Atau pernikahan emas gitu, ya mangga silakan. Pokoknya yang wajib untuk menghadiri undangan walimah itu adalah hanya walimatul urs itu, ya. Baik, kembali ke ayatnya Bapak Ibu semua. Wasahibi bil jambi. Wasahibi bil jambi itu teman sejawat, teman kantor, teman bisnis, teman kantor. Bapak Ibu yang sudah pensiun tapi dahulunya pernah bekerja atau sekarang sedang berbisnis. Nah, teman bisnis itu namanya di sini tadi wasahibi bil jambi, ya, teman sejawat. Ya, teman bisnis, teman kantor dan yang lain sebagainya gitu, ya. Nah, berbuat baik kepada mereka, perbuatan baiknya pun disebutnya dengan ihsan gitu, ya. Wabanis sabil, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal baik dalam menuntut ilmu atau sedang menuju suatu tempat, melakukan suatu perjalanan kemudian habis bekal, nah maka kepada mereka berbuat baiknya pun disebut dengan ihsan. Wa mamalakat aimanukum, ataupun berbuat ihsan itu kepada mereka-mereka yang punya keterikatan, ya, satu keimanan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak suka kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya, ya, mukhtalan fakhura, ya, sombong. Fakhur itu sombong sambil membusungkan dada, ya. Jadi bukan sombongnya itu bukan, kan sombong itu ada yang dia merasa hebat kemudian memicingkan matanya siga nu geuleuh gitu, ya Pak Bu, siga yang jijik gitu, ya. Kalau fakhur itu sombong dengan membusungkan dada. Dan pada sebagian orang biasanya disertai dengan kata-kata ya aing tah gitu, ya. Gitu. Nah, itu nggak boleh itu Bapak Ibu semua, ya. Itu namanya fakhur, ya.
sombong dengan membusungkan dada. Kecuali ibu bapak nuju nyeri cangkeng, jadi mapah nanti rada kitu takapayun, nah itu beda lagi ya Pak Bu. Ya, kan ada ya yang jalannya membusungkan dada ke depan gitu, ternyata ibu bapaknya lagi encok gitu. Nah itu nggak termasuk kategori itu. Pernah lihat Pak Bu orang yang jalannya fakhur, orang yang jalannya sombong sambil membusungkan dada? Wow gitu ya, jalannya petantang petenteng gitu ya. Bintang 11 di sini tuh Bu gitu ya. Bintang 11. Padahal bukan jenderal, pernah juara apa gitu 11 kali dipasang gitu ya. Gitu aja sombong gitu. Nah itu hati-hati, itu nggak boleh itu. Baik, saya kembalikan ke hadisnya Pak Bu. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita sesuai dengan hadis yang sedang kita bahas, bahwa kepada tetangga itu ya hukum berbuat baiknya wajib, dan berbuat baiknya namanya ihsan. Nah ini baru saya akan jelaskan ihsan itu apa. Izin Pak Bu sebentar. Baik, ihsan itu berbuat baik secara sempurna. Nah, itu pengertian pertama. Berbuat baik secara sempurna. Jadi ihsan itu kita enggak nanggung di dalam berbuat baik. Kalau orang kita bilang bro-broan gitu Bu ya. Nah, itu ihsan itu. Lawan katanya apa? Lawan katanya isaah atau sayyi'ah. Makanya ada hadis itba'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, ya. Bersamailah apabila engkau telah melakukan suatu perbuatan buruk dengan suatu perbuatan baik, maka perbuatan baik itu dapat menghapus dosa daripada perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Nah itu yang disebut dengan ihsan. Kemudian pengertian ihsan lainnya adalah kesempurnaan batin. Jadi berbuat ihsan atau berbuat baik yang namanya ihsan itu berangkat dari ya niat yang sudah tertanam, kebaikan yang sudah merupakan tabiat. Nah itu ihsan. Ya jadi dorongan hati untuk berbuat baiknya itu luar biasa. Itu namanya ihsan. Ya jadi tidak ada yang mempengaruhi dirinya untuk melakukan suatu kebaikan kecuali dia melakukannya untuk mendapatkan ridho Allah. Seperti yang pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya, perbuatan baik yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam hal beliau membebaskan para budak, bahwa yang mendorong, yang memotivasi sahabat Abu Bakar untuk melakukan kebaikan dengan cara membebaskan budak itu bukan karena beliau terinspirasi oleh siapa, tidak, atau ada yang mendorongnya lakukanlah Abu Bakar, tidak, tapi murni Abu Bakar melakukan itu. Dorongan utamanya adalah ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika tetangga-tetangga beranggapan tetangga yang rumahnya di sebelah rumah ibu itu tidak layak untuk diperlakukan dengan baik, dan ibu ataupun bapak tahu tetangga itu memang culas, tidak baik, tapi ibu tetap berbuat baik. Nah itu namanya ihsan. Ketika tetangga-tetangga tidak mau berbuat baik kepada tetangga tersebut, tapi ibu tetap memilih atau bapak tetap memilih berbuat baik, itulah yang namanya ihsan. Karena tujuannya tidak ada lain, adalah untuk beribadah kepada Allah. Cek rugi atau cek berbuat baik kepada dia mah percuma, nanti juga diomongin gerak gitu.
Gak apa-apa, ada tujuannya bukan tiada lain kecuali untuk mendapat ridho Allah. Nah itu namanya ihsan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah belajar hadis arba'in, ya, hadis yang membahas tentang dialog antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, kalau tidak salah di hadis arba'in nomor 2 itu kalau tidak salah, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, wa akhbirni anil ihsan, Muhammad coba ceritakan, beritakan kepadaku ihsan itu apa. Kata Nabi, ihsan itu anta abudallaha ka'annaka tarah wa in lam tarah fa innahu yarak. Kata Nabi Muhammad, ihsan itu adalah berbuat baik, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Adapun apabila engkau merasa tidak melihat Allah, yakinlah Allah senantiasa mengawasi, melihat kepadamu. Jadi di dalam perbuatan ihsan itu, Bapak Ibu semua, ada sikap daripada orang yang berbuat ihsan itu, dirinya senantiasa dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah ini ihsan, ya, yang disebut dengan ihsan itu seperti itu. Kemudian ihsan itu juga pengertiannya adalah ibadah yang sangat berkualitas. Kenapa disebut dengan berkualitas, Pak, Bu? Ya karena tidak ada yang diharap daripada perbuatan ataupun ibadahnya kecuali untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak memilih untuk si mamah teh gitu ya, kalau dibaikin suka minta yang lain gitu. Tapi ada anak yang ya udah nggak apa-apa, dah memang kitanya mampu, kenapa tidak gitu kan. Kan sikap anak kepada orang tua kadang suka berbeda gitu. Tetapi ada anak yang ingin melakukan ihsan, perbuatan baik dengan penuh pengorbanan kepada orang tuanya, meskipun mungkin orang tuanya jahat atau berperilaku buruk kepada dirinya, tapi si anak ini tetap memilih untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah itu yang dimaksud dengan ihsan. Makanya tadi di awal saya sampaikan, ihsan itu berbuat baik dengan penuh pengorbanan. Meskipun ibu, bapak, termasuk saya, misalkan kita masih punya orang tua, mungkin karena orang tua insomnia gitu ya, kadang ingat kadang lupa, ketika kita datangi bukannya disambut dengan baik malah disuruh pulang lagi misalkan, atau kita sedang merawat ganti pakaian orang tua tiba-tiba dipukul gitu ya, dan yang lain sebagainya. Ya artinya kita tidak mendapat perlakuan yang baik, tapi sebagai anak tetap berbuat baik. Nah itu namanya ihsan. Jadi berbuat baik penuh pengorbanan. Ibu misalkan dicueki, disakiti oleh suami, tapi ibu tetap memberikan pelayanan kepada suami. Tujuannya apa? Untuk dapat ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ihsan. Bapak seringkali dicueki sama istri gitu ya, tapi bapak tetap menjaga kehormatan istri. Itu pun ihsan. Karena tujuannya apa? Ya bukan hanya untuk mendapatkan balasan kebaikan dari pasangan hidup, tapi untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu apa ya, kalau orang Sunda bilang ihsan itu orang gede hate, Bu, jembar hate. Nah itu ya, itu ihsan tuh begitu, jembar hate nak, Pak, Bu gitu. Gimana nerjemahinnya jembar hati itu, Pak, Bu? Ya kira-kira begitulah. Lapang dada, berlapang dada, lega luas hatinya. Nah itu orang-orang ihsan itu begitu. Kenapa lapang hatinya? Karena dia nggak merasa khawatir, kebaikannya pasti dicatat sama Allah, meskipun tidak dianggap oleh orang-orang, sama Allah mah tetap dianggap, Pak, Bu. Itu intinya.
Jadi dia nggak merasa khawatir sedikit pun kebaikannya tidak akan berbalas, pasti akan berbalas, dan yang membalasnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Bu, jangan rugi kita di dalam melakukan ihsan, tapi niatnya harus tulus. Kita berbuat baik tujuannya intinya untuk mendapat pahalanya dari Allah. Adapun manusia tidak membalas kebaikan yang kita lakukan, ya sudah, tapi insya Allah pahalanya tidak akan hilang. Itu intinya. Nah ini di hadis ini dijelaskan fayuhsin ila jarihi. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita di antara tanda-tanda keimanan seorang mukmin, ya, di antara tanda-tandanya adalah dia senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik dengan penuh pengorbanan. Dicontohkan di sini ihsannya adalah kepada tetangganya. Banyak ulama berpendapat yang dimaksud dengan tetangga itu tadi, selain di dalam An-Nisa ayat 36 ada tetangga dekat, ada tetangga jauh, ada tetangga yang satu akidah, ada tetangga yang beda akidah dengan kita. Adapun kalau menurut jumlah Bapak Ibu semua, banyak pendapat ulama yang mengatakan tetangga itu adalah 40 rumah samping kanan kiri kita. Jadi kanan ada 40 rumah, kiri rumah kita ada 40 rumah, di belakang rumah kita ada 40 rumah, di depan kita ada 40 rumah. Jadi 4 kali 4 160 kakak. Nah, sejauh mata memandang, rumah ke-40 atau nomor ke-40, baik belakang ataupun depan, kanan ataupun ke kiri, yang jauh itu adalah tetap tetangga namanya. Sa-RW ya? Sa-RW itu. Nah, itu tetangga. Nah, kata Nabi, nanti kita akan jumpa dengan hadis, kalau ibu bapak masak yang berkuah, maka perbanyak dan berikanlah, sebarkanlah kepada sa-RW. Ayah kuahnya aja ya Bu ya. Tahu saya Bu, seueuran masako Bu. Ya. Pak Reza, tapi saya masaknya nggak banyak-banyak Pak. Gimana nih ngebagiinnya? Nah, nanti kita juga akan ketemu hadis di dalam bab-bab yang menjelaskan tentang hal ini. Yang pintunya paling dekat dengan kita. Tapi non muslim Pak Reza, kan nggak ada batasan. Ini yang harus disepakati dulu oleh kita. Jadi ibu kalau masak, kemudian ibu melebihkan masakan, terus bingung mau ngebagiin ke siapa, Pak Reza desa teh tetangga teh kanan kiri depan belakang teh non muslim semua, ya itu yang paling berhak, yang paling deket dulu. Pilihannya bukan karena agamanya, tapi karena dia tetangga kita. Kan ini udah disepakati ini tadi di dalam surah An-Nisa ayat 36. Yang paling dekat, Pak Reza, yang paling dekat itu tetangga saya yang suka bawel sama saya. Ya ada tetangga namanya juga yang, kan kata Nabi yang paling dekat pintunya. Nanti kita ketemu ini hadisnya ada Bu, itu kita bahas itu. Yang paling dekat intinya pintunya. Yang paling dekat yang mana sih? Kalau menurut saya yang berhadapan rumahnya dengan kita. Kalau kebetulan tipikal rumahnya berhadapan. Jadi ketika ibu buka pintu, oh itu, duh Pak Reza eta tetangga nupang eta na eta gitu. Ya itu yang depan itu. Makanya tadi kita sepakati dulu berbuat baik kepada tetangga itu ihsan namanya, penuh pengorbanan. Meskipun ibu selama ini oleh tetangga depan rumah itu seringkali dicibir, direndahkan dan yang lain sebagainya, tapi justru kepada dia lah yang paling utama untuk kita berbuat baik. Udah kan tadi udah disampaikan Bu, udah kita bahas. Meskipun kebaikan kita tidak berbalas, udah, dan niatnya ingin dapat ridho dari Allah, itu intinya. Itu intinya. Nah, tapi nanti juga di dalam bab ini ada hadis, kalau memberi juga harus diiringi dengan doa. Tahadu tahabu kata Nabi. Kalau saling tukar hadiah atau memberi hadiah, ya harus disertai dengan harapan, ya Allah semoga pemberianku ini bisa meluluhkan hatinya, kemudian memunculkan rasa cinta, suka dan respeknya kepada saya. Nah itu nanti ada ketemu dengan hadis itu Pak Bu.
Ya. Baik, kita lanjut dulu ini hadisnya ini. Nanti juga kita akan ketemu hadis, Bu, kalau memberi sesuatu terutama makanan kepada tetangga itu harus yang fresh. Ibu nyayur lodeh teu seep hayu we dihaneutkeun tos 3 dinten teu seep keneh wae oge baru dikasihin sama tetangga atuh, Bu. Jangan, Bu, itu santan sudah diangetin 3 kali. Yang terbaik, Bu, yang terbaik kalau memberi kepada tetangga itu, misal nanti kurban ibu masak tuh ya, ya udah yang fresh pertama baru dimasak, nah itu yang dibagikan. Jangan udah seminggu ya keluar masuk kulkas, keluar masuk rice cooker gitu, karena nggak habis juga dimakan baru dikasihkan. Nah, jangan, Bu, yang terbaik gitu yang diberi. Nah itu, Pak, Bu. Baik, kemudian masih di hadis yang sama, Pak, Bu, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Nah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Nah, baik, ini kita bahas arti kata ikram. Kalau kepada tetangga ihsan namanya, kalau kepada tamu namanya ikram. Pareza anu namu teh tetangga, berarti kumaha tuh hukumnya? Ihsannya ikram, Pak. Tuh. Apa sih ikram itu? Ya, ikram itu memuliakan, Pak, Bu. Sebentar, Pak, Bu. Mana ini ikram tadi? Nah, ikram itu artinya, Bu, memuliakan, menghormati. Nah, itu ikram. Jadi kalau ada tamu ke rumah kita, maka harus dimuliakan. Dimuliakan itu maksudnya apa? Dianggap sebagai raja. Kita khodimnya, kita pembantunya. Nah, itu yang dimaksud dengan memuliakan, memberikan kehormatan kepada tamu, itu maksudnya. Lawan kata daripada ikram itu ihanah. Ihanah itu artinya merendahkan. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah kita, jangan direndahkan. Gitu. Kalau ada tamu harus disambut dengan sopan, santun. Ada tamu baru datang, cek punten kita tabu 2 abi beri angkat ya. Belum apa-apa udah bilang begitu, Pak. Orang tua nelpon, teh mamah mau ke situ ya, mau nginep katanya nanti akhir pekan. Baru bilang begitu di telepon anaknya udah nanya, mah mau berapa lama? Wah, Jangan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bahkan nanti kita ketemu hadisnya, kalau ada tamu datang ke rumah kita, jangan ditanya mau minum apa, mau makan apa. Yang ada di rumah keluarin semua, Bu. Mohon. Nggak usah, suguhkan aja semua, kecuali kalau tamu itu kenalan baik dan kita kenal baik kesukaannya apa, baik makanannya, kesukaannya apa, baik minumannya, ya udah kita persiapkan kesukaannya. Tapi kalau yang datang ke rumah kita ini misalkan kita belum tahu, ya udah yang ada di rumah dikeluarkan semua. Dan ibu jangan ambek, bapak jangan ambek kalau yang disuguhkan ternyata tadi toel-toel acan nanti. Iya, jangan. Enggak, udah kan tujuannya ikram, ingin memuliakan gitu ya. Terus, nah ini ada hukum dalam bertamu yang kadang-kadang kita lupa, Bu. Apa? Kalau bertamu jangan kelamaan, Bu, Pak. Betah teh gini ngampak, Bu. Iya. Kecuali memang dari awal niatnya mau nginep, dan itu pun jangan lebih dari 3 hari.
Itu adab bertamu tuh begitu, teteh. Nanti adik mau mampir ya bertamu sama keluarga, ikut nginep gitu. Nah harusnya jangan, yang tuan rumah jangan nanya mau berapa hari, jangan, harusnya sudah paham dalam hal bertamu nginep jangan lebih dari 3 hari. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari, jadi dalam itu baik. Saya tidak tahu Pak ya, mungkin yang punya rumah punya hajat yang lain ya, karena ada ya, meskipun keluarga kan kadang-kadang ya kita harus paham satu hal di situ Pak Bu, itu harus paham satu hal gitu. Nah makanya ya silahkanlah, pada akhirnya nanti penilaiannya menurut yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu apa? Jadi baik itu penilaiannya bisa sesuai dengan syariat, baik juga itu penilaiannya bisa menurut budaya yang dihargai pada suatu tempat. Itu namanya ma'ruf. Makanya kata Nabi, nanti kita ketemu juga dengan hadis itu Pak Bu, kullu ma'ruf shadaqah. Setiap perbuatan baik itu bernilai sebagai sedekah gitu. Nah, ma'ruf itu apa ya? Ma'ruf itu perbuatan baik sesuai dengan syariat, atau perbuatan baik yang dianggap baik meskipun tidak menurut syariat gitu kan. Baik, nah itu yang disebut dengan ikram Bu, memuliakan. Jadi ketika ada tamu datang, ibu tuh atau bapak atau saya itu harus merasa senang menyambut kedatangan tamu. Jangan buat baut gitu Pak Bu. Aduh si Ece eta anu bade namu teh gitu, abdi teh hilap gaduh sametan gitu. Gitu ya. Nah tetap Bu, ikram, jadi memuliakan tamu, jangan merendahkan gitu ya. Baik dengan ucapan, baik atau dengan suguhan. Nah ini ada apa namanya? Ada pembelajaran di dalam hal memuliakan tamu dari siapa? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan pernah kita bahas ya, Nabi Ibrahim itu punya julukan Abu Difan atau Abu Duyuf ya. Jadi orang yang paling baik di dalam memuliakan tamu itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam beberapa riwayat dijelaskan Nabi Ibrahim itu kalau kedatangan tamu selalu minta sama istrinya, sama Siti Sarah ya, untuk dimasak seekor kambing atau anak sapi itu. Kenapa? Nabi Ibrahim itu orang kaya Pak Bu. Beliau itu hewan ternaknya banyak. Kan kisah yang melatar belakangi peristiwa kurban itu kan itu ya. Nabi Ibrahim mengatakan, andai kata Allah meminta yang terbaik daripada hewan-hewan kurbanku berapapun jumlahnya, aku akan serahkan semua. Nah Nabi Ibrahim itu pernah nazar begitu Pak, yang terbaik pasti akan aku berikan. Kemudian hadirlah di dalam mimpinya Allah menuntut agar nazarnya Nabi Ibrahim untuk berkurban dengan yang terbaik itu dipenuhi. Maka esoknya Nabi Ibrahim berkurban sekian, tapi ternyata bukan itu yang diminta oleh Allah. Bingung Nabi Ibrahim tuh Pak. Sampai akhirnya ru'yahnya sodikoh, akhirnya mimpinya semakin jelas. Ternyata yang dikurbankan yang terbaik itu yang dimaksud yang paling dicintai, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tuh luar biasa Pak Bu itu. Dan itu ujian daripada Allah sebetulnya. Kira-kira Ibrahim ini mampu enggak gitu kan? Ternyata mampu. Maka kemudian digantilah oleh Allah dengan kibas itu ya, Bapak Ibu semua. Nah itu peristiwa kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Fal yukrim doifah. Nah kembali ke hadisnya Pak Bu ya, menghormati, memuliakan, tidak merendahkan tamu yang bertamu ke kita ya. Dan ini pun adalah bagian daripada tanda-tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta kepada hari akhir gitu ya.
Kemudian masih di hadis yang sama, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya ia mengucapkan yang khairan, yang baik-baik saja. Khairan itu apa Pak Bu? Khairan itu yang mendatangkan manfaat, ya, seperti nasihat, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar gitu ya. Itu yang dimaksud dengan falyaqul khairan gitu ya. Kalau mampu, ya, contohnya begini Pak Bu, Bapak Ibu ingin melerai ada 2 orang yang sedang bertikai, sedang adu mulut gitu ya. Maka apabila ibu merasa atau bapak atau saya merasa mampu untuk memberi nasihat kepada keduanya atau salah satu, falyaqul khairan, maka sampaikanlah kepadanya ucapan yang baik gitu ya. Jadi penting orang kalau mau menyampaikan suatu nasihat yang baik itu mengetahui kondisi orang yang mau kita beri nasihat. Saya ambil contoh begini Pak Bu. Syekh Ibnu At-Taimiyah itu suatu ketika beliau pernah berjalan di tempat umum. Kemudian beliau melewati sebuah majlis. Tapi majelisnya itu tidak di ruangan seperti ini, tapi di pinggiran jalan. Tepatnya majelis itu di dekat sebuah pohon, tapi di tempat umum. Nah, ketika Ibnu At-Taimiyah lewat di majelis tersebut, ternyata ustadznya, katakanlah seperti itu, ternyata yang ustadznya yang mengisi kajian itu adalah muridnya. Jadi muridnya ngisi kajian sambil berdiri di bawah pohon yang rindang. Sedangkan peserta kajiannya, murid-muridnya itu kepanasan, tidak diteduhi oleh rindangnya pohon. Nah, Ibnu At-Taimiyah di dalam hatinya melihat dan memahami, oh itu bukan adab yang bagus di dalam bermajlis. Harusnya kalau mau panas-panasan, panas-panasan semua. Kalau mau berteduh, berteduh semua. Jangan gurunya yang teduh sedangkan muridnya kepanasan. Apa yang dilakukan Ibnu At-Taimiyah? Apakah langsung memberi nasihat kepada muridnya atau meninggalkan muridnya, Bu? Pak, meninggalkan, dilewat begitu saja. Nah, tiba waktu malam selepas sholat isya, Ibnu At-Taimiyah ini mengendap-ngendap. Mengendap-ngendap itu maksudnya adalah agar langkah kakinya itu tidak terdengar oleh siapapun ketika beliau mau mendatangi rumah muridnya yang tadi siang itu menyampaikan kajian. Diketuk pintu rumah muridnya pelan-pelan, memberi salam pun pelan-pelan. Dibuka pintunya oleh muridnya, terkaget-kaget, ternyata di hadapannya adalah gurunya, Syekh Ibnu At-Taimiyah. Muridnya bertanya, ada apa gerangan wahai guru, katanya. Tidak, aku hanya ingin menyampaikan sebuah nasihat saja, bahwa apa yang engkau lakukan tadi siang itu bukan pada tempatnya. Dah, selesai, pulang. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu semua, kalau kita mau menyampaikan pesan atau kritik kepada seseorang dan jelas-jelas kita paham betul orang tersebut salah, selagi kita mampu untuk menyampaikan ucapan yang baik kepadanya, maka sampaikanlah langsung kepadanya, seperti yang dicontohkan oleh Ibnu At-Taimiyah. Hindari memberi nasihat kepada seseorang di tengah keramaian. Sebenar apapun yang ibu atau bapak atau saya ucapkan kalau memberi nasihat, gitu ya, usahakan kepada orangnya langsung, ya, dan jangan ada orang yang
melihat. Itu Bapak Ibu semua. Nah, termasuk Bapak Ibu semua juga, misal suami ibu berbuat salah, kemudian ibu bermaksud mengingatkan, jangan di hadapan anak-anak. Pun suami kepada istri sebaliknya, suami melihat ada kesalahan pada istri, meluruskannya jangan di hadapan anak-anak, langsung saja, tapi jangan di hadapan anak-anak. Karena nantinya kalau menurut Imam Al-Ghazali nanti akan melahirkan kesan bahwa bukannya memberi nasihat, justru merendahkan. Nah, ini yang dimaksud dengan falyakul khairan. Artinya kalau kita mau menyampaikan suatu pesan yang baik, harus diperhatikan cara penyampaiannya. Itu Bapak Ibu semua ya. Termasuk kalau kita memberi nasihat kepada mahasiswa, kepada murid, atau siapapun mereka yang usianya jauh lebih muda daripada kita, tetap adab-adab seperti yang dicontohkan tadi oleh Ibnu At-Taimiyah itu harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, makanya kenapa Pak Bu kita kalau lagi duduk bareng dengan jamaah di masjid gitu ya, kemudian ada perdebatan, cenderung debatnya itu jadi debat kusir, jadi rame, ya itu Bapak salah, wah itu jadi rame gitu Pak Bu. Nah, sikap-sikap seperti itu harus kita perhatikan. Makanya Nabi SAW kalau beliau sedang bermajlis dengan para sahabat, kemudian ada diskusinya cenderung debat kusir, jadi rame, memanas, kita jadi emosional dan yang lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Meninggalkan majlis. Kemudian beliau berdoa. Gimana doanya Bu? Doa kafaratul majlis gimana Bu? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Nah, itu doa kafaratul majlis. Kafaroh ya, mungkin saja ketika bermajlis itu ternyata banyak perdebatan di dalamnya, terus kita meninggalkan masjid atau majlis tersebut. Nah, itu doanya. Jadi cara mempraktekkan doa kafaratul majlis itu satu, tadi seperti yang dicontohkan oleh Nabi, karena isi kajiannya itu malah cenderung merendahkan Ustadz A misalkan, merendahkan ormas B, golongan A, mazhab C dan yang lain sebagainya. Nah, waduh kok Ustadznya begini ya. Nah, ibu boleh meninggalkan, bapak boleh meninggalkan majlis-majlis yang justru isinya malah merendahkan yang lain. Nah, itu doanya seperti itu. Gak enak kan Pak didengarnya gitu. Itu jadi tinggalkan majlisnya, doanya seperti itu. Itu Nabi SAW itu seperti itu. Termasuk majlis-majlis yang merendahkan agama lain tidak boleh Bu. Udah aja fokus membahas kajian tentang agama kita, tidak perlu merendahkan yang lain. Kan kata Allah, la tasubbu, kalian tidak boleh merendahkan Tuhan-Tuhannya mereka. Kenapa? Kata Allah, kalau mereka membalas merendahkan Tuhan kalian bagaimana? Itu ya, jadi nah ini yang harus dipahami bersama Pak Bu. Falyakul khairan aw liyasmut, atau lebih baik memilih untuk diam. Nah, ini nih, izin Pak Bu, saya mau bahas diam itu seperti apa ya diamnya, dan kapan kita diam Pak Bu. Baik Pak Bu, kalau Bapak Ibu melihat ada kemungkaran, bagaimana sikapnya Pak Bu? Kalau Bapak Ibu melihat ada ketidakadilan, ada kemungkaran, ya, maka hukumnya wajib berbicara. Wajib berbicara itu maksudnya bentuknya bisa lapor kepada pihak berwajib. Jangan menyembunyikan kesaksian. Ya, Bapak, Ibu, saya, kita misalkan termasuk keluarga yang biasa,
kita tidak punya jabatan, kita tidak punya kekuasaan gitu dan yang lain sebagainya. Tapi kemudian suatu waktu kita menyaksikan langsung adanya tindak pidana korupsi misalkan. Tapi kalau saya lapor langsung atau misalkan saya tindak langsung, waduh, bisa jadi berbahaya nanti buat saya. Tapi bukan berarti kemudian kita diam. Ya, maka diamnya di situ adalah dicontohkan oleh Nabi, ya, diantaranya adalah dengan kita lapor, memberikan kesaksian bahwa telah terjadi, misal contohnya tadi tindak pidana korupsi. Kan orang-orang hari ini kan ketakutan ya Pak Bu, kalau kita bikin laporan justru malah kita yang ya itu jadi sasarannya gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada hadis begini Pak Bu, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijami minnar. Kalau kalian ditanya tentang suatu ilmu atau kalian ditanya tentang suatu informasi dan kalian tahu ilmunya, tahu informasinya, tapi kemudian kalian menyembunyikannya, kata Nabi, uljima bilijami minnar, maka kelak di akhirat dirinya akan disiksa dengan cara dicambuk dengan cambuk dari neraka. Atau mungkin sebaliknya yang lebih buruk, ditanya tentang suatu informasi atau ilmu tetapi yang disampaikan malah menyesatkan. Yang diinformasikan adalah berita yang sebaliknya. Nah, itu juga tidak boleh. Pak Slamet punten kalau mau ke Dago kemana ya di Heureuyang ku Pak Slamet teh harusnya lurus belok kanan gitu kan. Atau ka Cicaheum. Jadi memberikan informasi sesat Pak Bu itu tidak boleh. Bu Deti kalau ke Pasar Baru teh kemana ya jalannya gitu. Tuh ke sana, oh diarahkannya malah ke Soekarno Hatta. Kasihan kan Bu, putar-putar di sana nyari Pasar Baru, nggak ada, adanya juga Pasar Kordon, kan nggak ketemu Pak Bu itu. Nah itu tidak boleh itu yang seperti itu. Jadi di dalam agama kita kalau ditanya sesuatu, terlebih lagi itu ilmu atau informasi, sampaikan apa yang kita tahu tentang itu. Nah, jangan memberi informasi yang justru malah menyesatkan. Pak Reza, saya tahu ibu itu tuh nanya informasi tentang di Palih mana Bumina Pak Asep. Ibu itu tuh udah betul nanya sama saya dan saya tahu rumahnya Pak Asep. Tapi Pak Reza ada Pak Asep mah dukun. Boleh nggak sama saya dibelokkan saja tuh ke sana? Ternyata rumahnya Ustadz Asep. Kalau itu mah dukun Asep, ini Ustadz Asep. Nah, mangga sama telangkung ibu. Lebih baik ke sana aja yang Ustadz Asep. Dikasih alamatnya ini di mana ya gitu kan. Ternyata yang dimaksud alamat yang sedang dicari informasinya itu alamat rumah dukun Asep. Nah kalau ibu tahu, wah nih ibu mau datang ke rumah dukun, udah belokin aja ke rumah Ustadz Asep. Itu ya Bu ya. Ya kalau kita tahu ternyata tempat yang ditanyakan yang akan dituju itu ternyata tempat maksiat, ya udah kita belokkan ke tempat yang lebih baik. Itu begitu. Nah kemudian masih di dalam hal ini terkait tentang diam. Kalau lagi marah, kalau lagi marah diam itu hukumnya wajib. Makanya kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Sampai 3 kali tuh Nabi Pak. Jangan marah, maka bagimu surga, katanya begitu. Nah kalau kita lagi emosi, kita lagi marah, diam itu hukumnya wajib, gitu ya. Tapi Nabi memberi saran Pak Bu, kalau Bapak Ibu lagi emosional, lagi marah gitu ya, bukan hanya diam, tapi duduklah.
aduh Pak Reza masih panas hate berbaringlah, masih panas juga wudu lah, masih panas juga ngojai sekalian. Yang penting siram dengan air. Di situ disimbolkan oleh Nabi adalah dengan berwudu. Ya, karena orang yang sedang menahan marah itu ibarat orang sedang menggenggam bara api di tangannya. Bapak Ibu kalau lagi marah kepada siapapun segera ke dokter, Bu. Pakai stetoskop itu supaya dokter tahu tuh gemuruhnya marah seseorang yang ditahan oleh dirinya itu seperti apa. Waduh, gemuruhnya luar biasa itu, Pak. Eta Pak, ambek kapegung. Itu Allah dan Rasulnya menyarankan kalau lagi emosional, kalau lagi marah, maka sikap pertama yang harus dikedepankan itu adalah diam. Nah, makanya bagi mayoritas ulama, tanda kecewa orang yang alim, ya, kalau nasihatnya tidak diindahkan adalah diam, karena dia kecewa. Jadi kalau di tengah-tengah masyarakat, tempat di mana saya ataupun Bapak Ibu tinggal, hiduplah seseorang yang berilmu, ulama, ustadz, baik orangnya gitu ya. Tapi kemudian di tengah-tengah masyarakat itu ada kemaksiatan yang dibiarkan. Kemudian ustadz ini jadi diem. Nah, dia itu diamnya bukan marah, tapi kecewa. Kenapa ada maksiat dibiarkan? Contoh, nah Pak Reza udah seminggu ini diem aja sih ganu buat baut gitu ya. Kenapa ya? Banyak warga misalnya yang bertanya-tanya. Itu tuh bapak-bapak lalajo Persib cina nobarnya tadi depan masjid. Jadi bikin panggung, kemudian bikin layar besar. Sholat isya baru assalamualaikum, assalamualaikum, langsung suaranya itu dikeraskan volumenya. Ini di beberapa minggu terakhir banyak laporan, Bu, terutama di Jawa Barat, terutama lagi di Bandung itu. Warga-warga nobar Persib bikin layar besar di samping masjid. Sholat berjamaah isyanya baru selesai assalamualaikum, assalamualaikum, langsung dikeraskan suaranya. Yang lagi zikir kan jadi terganggu, Bu. Yang lagi sholat ba'diyah jadi terganggu. Tapi jamaahnya nggak marah, Bu. Ustadznya nggak marah, tapi diem aja. Nah, itu tanda kecewa. Itu tandanya kecewa. Ya jangan gitu juga sih. Kan nonton mah mubah hukumnya, Pak, Bu. Ya cuma harus dipisah mana yang mubah dengan mana yang wajib gitu. Jangan seakan-akan nobar baik, sholat baik, enggak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walau bagaimanapun ibadah ke Allah tujuan akhirat, selama-lamanya tetap lebih baik daripada kehidupan dunia, meskipun baik juga tetap nggak bisa dibanding-banding gitu. Nah, itu yang harus dipahami bersama oleh kita. Nah, kemudian yang berikutnya, Pak, Bu, nah ini kapan diam itu wajib? Kalau kebetulan ibu satu circle emak-emak yang suka gosip. Jadi kalau ibu misalkan lagi duduk cantik sambil ngopi di kafe gitu sama teman-teman majelis taklim karena baru selesai kajian dari Pusdai gitu kan, ngopi dulu di depan tuh, Bu, apa sih namanya tuh, alas daun misalkan gitu ya. Ketika ngumpul ngobrol-ngobrol malah ngegosip. Nah, kalau di tengah sedang kumpul-kumpul ada gosip, maka diam itu hukumnya wajib. Cuk nuju nyeri waos cuk gitu. Enggak,
ya diamnya itu kecewa. Kenapa sih? Padahal baru selesai majelis kita. Ini buka majelis di alas daun malah nggak gosip isi majelisnya. Nah, lebih baik diam. Itu begitu. Nah, kemudian ibu kalau ditanya tentang sesuatu, bapak termasuk saya, dan kita benar-benar tidak tahu, ya jangan sok tahu. Contoh Imam Asy-Syafi'i, Bu. Imam Asy-Syafi'i itu ditanya 40 pertanyaan, paling yang dijawab langsung cuma 2. Sisanya beliau minta dispensasi waktu untuk dijawab di kemudian waktu. Nah, itu Imam Asy-Syafi'i, Bu. Jadi jangan sok tahu. Terlebih lagi kalau memang benar-benar tidak tahu. Udah, bukan berarti kita tidak bisa menjawab kemudian kita menjadi turun derajat. Enggak, sama sekali. Justru itu mulia. Jadi diam terhadap suatu pertanyaan yang kita tidak mengetahui pasti jawabannya, itu perbuatan mulia, dibanding kita menjawab pertanyaan yang kita tidak punya landasan atau dasar ilmunya. Justru nanti malah menyesatkan. Nah, itu juga tidak boleh. Lebih baik kita diam, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mangga sebelum dilanjut ke hadis yang berikutnya, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Pak, Bu. Bapak Ibu, saya izin sampai jam 11 lebih 15, enggak apa-apa, Pak, Bu? Ya. Kebetulan di dekat komplek jam 1 saya ada ngisi kajian lagi ini. Mangga, Pak, Bu, kalau ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjut. Ya, mangga, Prof. Kalau dalam hadis arba'in yang tadi saya maksud itu, Prof, atau Bapak Ibu boleh buka kalau ada internet di HP-nya, diketik aja, Pak, Bu, hadis arba'in nomor 2. Hadis arba'in nomor 2, nanti muncul hadisnya. Ya. Jadi ihsan itu, Pak, Bu, itu puncak daripada keislaman kita dan keimanan kita. Jadi ihsan itu paduan antara rukun Islam dengan rukun iman. Itu ihsan namanya, puncak. Ya. Bapak Ibu udah buka? Kalau ada internet boleh dibuka, itu hadis arba'in nomor 2. Judulnya apa itu, Pak, Bu? Nah, betul ya itu ya, berarti ya. Sebentar, saya juga buka dulu, Bu, Pak. Baik, nah di situ ada dijelaskan ini. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya jelaskan, beritakan kepadaku 'anil ihsan. Ihsan itu apa? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, adapun apabila engkau belum melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah itu senantiasa melihat kepadamu. Gitu. Jadi kalau Prof tadi menyampaikan apakah ihsan itu adalah akhlak, seharusnya sudah merupakan akhlak. Karena ihsan itu pengejawantahan, output daripada Islam dan iman kita. Jadi ihsan itu, kalau sholat itu adalah Islam syariatnya, maka ihsannya itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan Allah berfirman begini, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah bagian daripada rukun Islam. Nah, kalau kita netepan, kalau kita mendalami, kan
Kan netepan itu kan mendalami artinya Pak ya Bu. Kalau kita mendalami sholat kita kepada Allah, maka hasilnya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Hasil daripada netepan sholat itu adalah ihsan. Bentuk ihsannya apa? Sholat itu melahirkan perilaku pada diri kita yang mampu menjauhkan atau mencegah diri kita daripada melakukan perbuatan keji dengan mungkar. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan, apakah ihsan itu adalah akhlak? Ya, harusnya seperti itu. Tapi belum tentu semua orang itu sampai kepada derajat ihsan Pak Bu. Hanya sekadar sholat, hanya sekadar percaya, tapi kemudian ihsannya tidak muncul. Contoh Pak Bu, kenapa ada orang tomat? Ya tobat, ya maksiat, nya sholat, nya nyopet gitu kan. Kenapa gitu? Nah artinya sholatnya ini belum memberikan pengaruh kepada orang tersebut. Itu ibu bapak nanti boleh cari itu di YouTube kajiannya Ustadz Adi Hidayat itu. Kenapa kita setiap hari sholat, tapi sholatnya itu tidak mampu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar? Banyak kemungkinan Pak Bu, terutama terkait hal satu, sifat sholatnya. Sifat sholat itu apa? Sifat sholat itu banyak Pak Bu. Satu, bacaannya. Bacaannya malaweng. Bapak Ibu nanti kalau pulang ke rumah, kalau di rumah ada buku Iqra karya almarhum Kiai Haji As'ad Humam, itu Bapak Ibu buka jilid kedua apa jilid ketiga. Di situ ada kata pengantar dari beliau sebagai penyusun buku Iqra. Bapak Ibu pernah memperhatikan nggak isi kalimatnya apa? Jadi harapan beliau ketika menyusun buku Iqra itu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran itu bukan hanya membaca apal cangkem, tapi memahami apa yang dibaca. Karena orang sholat tidak memahami bacaannya, ibarat orang minum arak kemudian mabok, dia tidak menyadari apa yang diucapkan. Nah kata Ustadz Adi Hidayat, salah satu kriteria sholat yang dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar itu, sifat sholat, tepatnya sifat bacaannya adalah memahami apa yang dibaca. Coba Bapak Ibu buka itu surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Al-Ankabut ayat 45, surat ke-29. Ada Pak Bu, ketemu ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Nah ini inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar, ini ayatnya Pak Bu. Nah Bapak Ibu coba perhatikan bunyi awal ayatnya, utlu bunyinya ya, betul ya? Utlu itu Pak Bu, utlu itu sama dengan Iqra, bacalah. Nah dari kata utlu muncul nanti tilawah. Kalau Iqra qiraah. Apa perbedaannya antara tilawah dengan qiraah? Kalau qiraah itu membaca tetapi tidak terlalu mendalam. Tapi kalau tilawah itu membaca dengan pemahaman yang mendalam. Nah makanya ayat ini menjelaskan kepada kita, utlu ma uhiya ilaika minal kitab Muhammad,
Allah berfirman kepada Rasulnya Muhammad, bacalah Al-Quran itu dengan pemahaman yang mendalam. Wa aqimis shalah, membaca Al-Quran dengan pemahaman yang mendalam itu dibacakannya adalah ketika engkau membaca bacaan di dalam sholatmu. Jadi sifat bacaan sholat kita itu adalah tilawah, membaca dengan mendalam. Kuat Allah SWT menjadi dalam aku lakukan. Bu, nggak dapet. Makanya kalau ngaji sama Ustadz Eko sama Ustadz Pak Dendi ya, Pak Haji Dendi, minta aja ini Bu, minta tolong dicontohkan agar bisa diamalkan, dipraktekkan bacaan sholat ala Nabi. Nabi itu kan kalau baca surah Al-Fatihah kan sifatnya qat'ul jama'. Qat'ul jama' itu tiap ayat dipotong, enggak diwasal, enggak disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, minta Bapak Ibu sanad tilawah Al-Fatihahnya dari Ustadz Eko, dari Ustadz Dendi. Bisa diamalkan di dalam sholatnya. Itu enak nanti Pak Bu. Nah, nanti belajar lagi, Ustadz pengen alam nasroh, nanti diamalkan dalam sholat. Jadi bukan hanya sekedar tahsinnya, bukan hanya sekedar tajwidnya, bukan hanya sekedar fasohahnya, tapi Bapak Ibu juga masuk ke dalam tilawah. Jadi paham secara mendalam. Kan ada Al-Quran Esensia dengan Ustadz Fajrin. Ustadz, kita udah dapat nih ilmu qiraah surah Al-Fatihahnya dari Ustadz Eko, dari Ustadz Fajrin, dari Ustadz Dendi. Sekarang tinggal pemahamannya saja. Kan enak. Jadi bacaannya ada sanadnya, terus apa yang dibaca juga paham dengan isinya. Kan gitu Pak Bu. Ya, makanya dulu kenapa Al-Quran itu turunnya tadrijian. Al-Quran itu turunnya bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Dari awal 5 ayat Iqra diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya tujuannya begitu, adalah agar Al-Quran itu dibacanya tidak tergesa-gesa. Tahsin iya, tilawah juga iya. Jadi dibaca dengan cara yang benar sesuai kaidah tahsin tajwidnya. Kemudian juga dibaca dengan sifat tilawah, dipahami secara mendalam. Enak Pak Bu nanti. Ya, betul. Kadang-kadang di sini juga ada kalau kita memang banget itu imamnya tuh. Ya. Al-Fatihah belum selesai juga. Udah ruku. Ya, paham saya. Ada, ya itu begitu Pak Bu. Tapi yang jelas kalau Bapak makmum kepada imam, udah sepenuhnya ditanggung oleh imam. Gitu aja udah. Kalau disebut baca kalau Al-Fatihah Diwasol. tapi akhirnya jadi banyak kesalahan. Nah, itu. Ujung-ujungnya banyak. Ya, meskipun mungkin ada yang mampu nafasnya panjang, mewasol 7 ayat surah Al-Fatihah dari Bismillah sampai walad dolin itu satu nafas, ya ada. Ya. Dikasih tahu ya, itu lagi gitu. Ya, itu. Ya manggalah ya, kalau ada yang begitu-begitu dimusyawarahkan saja Pak Bu gitu ya. Nah, yang penting jangan sampai berdebat, tadi kan sudah kita bahas ya. Perbedaan pasti ada di tengah masyarakat itu Pak Bu gitu kan. Bahkan ada beberapa masjid, misalkan kalau di lingkungan dekat kompleks saya di GBI itu, si Ustadz eta mah dicoret weh tahun hareup mah cenah tong ngisi Ramadan taraweh di lila. Ada yang kayak gitu modelnya Pak Bu ya, macam-macam. Ya silakan saja, nggak apa-apa. Toh selagi itu memang demi kemaslahatan dan memang mungkin kadar ilmu jamaahnya juga terbatas gitu ya, kita harus menghargai masyarakat yang lebih banyak, ya nggak apa-apa gitu. Atau mungkin makmumnya kebanyakan bapak ibu yang usianya sudah 60 ke atas gitu ya, kalau bacanya lama-lama takutnya asam uratnya kambuh gitu kan misalkan. Ya itu ya mangga lah, silahkan itu. Yang kayak begitu bisa dimusyawarahkan itu begitu. Ya itu.
Bapak Ibu, ini closing dari saya ini. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita kalau sifat sholat kita, terutama bacaan sholat kita itu dengan tilawah, nah barulah nanti si sholat ini itu memberikan reaksi, dampak, pengaruh tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu yang dimaksud oleh Kiai Haji As'ad Humam itu. Jadi jangan kayak orang mabok gitu. Jadi ininya teh tapi nggak ngerti apa yang diucapkan. Nah, kalau saya, ini contoh dari saya, ini sih saya pribadi, kalau mau diikuti mangga, nggak juga nggak apa-apa. Kalau saya kalau lagi sholat sendiri melatih bacaan Bu, Alam Nasro, Ad-Duha, apapun itu yang saya hafal, pelan dinikmati sambil diresapi gitu Pak Bu. Gitu. Jadi jangan tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran di dalam sholat atau bacaan-bacaan yang lainnya gitu. Ya tadi tajwid tahsinnya sudah belajar, tinggal dipraktekkan cara tilawahnya itu seperti apa gitu. Gitu ya Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ya Ibu Yuna mangga Bu. Ada perbedaannya itu untuk adat-adat untuk yang berbeda akidah. Nah karena yang saya tahu satu sisi kita kan tidak boleh mengucapkan sama kata, atau kita agama kita juga tidak memperbolehkan untuk menikah dengan agama yang tidak satu akidah. Kemudian saya itu sudah terpatri juga ya Pak Ustadz, kalau kita makan di tempat orang yang bukan Islam, jangan pernah mau nanti kadangnya bekas lagi, terus maksudnya bekas, pokoknya banyak hal-hal yang memang dalam waktu itu sudah bergaul dengan sesama muslimnya itu tidak boleh gitu. Ya tadi sudah saya contohkan Bapak Ibu semua. Jadi misal kita sohibul bait, kita yang punya rumah, kemudian ada tetangga datang berkunjung ke kita, sama kita tuh dikeluarin semua makanan dan minuman, tapi nggak disentuh sedikit pun. Kitanya jangan kecewa sebagai tuan rumah. Nah sama seperti halnya kalau Ibu Yune dan Bapak Ibu semuanya, kita bertamu kepada tetangga yang kebetulan non muslim, kemudian kita disuguhi, gak apa-apa, kita tidak menikmati hidangan sama sekali pun, bukan berarti kita mau mengecewakan tuan rumah, tidak. Karena pada akidahnya tadi seperti yang Ibu sampaikan, ada kekhawatiran apa yang disuguhkan kepada kita itu syubhat, meragukan, takutnya malah mendekati hal-hal yang haram. Itu. Jadi bagian daripada memuliakan tamu atau memuliakan tuan rumah, kalau kebetulan memang berbeda akidah, nah cara-cara seperti apa yang barusan dijelaskan itu dibolehkan Bu dalam tahapan-tahapan seperti itu. Kecuali yang disuguhkan tuh Ibu udah tahu, oh iya mah ina cookies gitu ya misalkan, atau kalengkongguan pas dibuka teh isinya memang itu, dan itu memang ada label halalnya, ya mangga silahkan Bapak Ibu semua gitu ya. Yang udah jelas-jelas kita maklum, mafhum ya kehalalannya menurut umumnya masyarakat, itu silakan. Tapi kalau ragu juga ya jangan, disuguhi, wah ini kayaknya enak ini gitu ya, tapi kita tidak tahu cara memasaknya bagaimana, pakai bahannya apa. Nah kalau kita ragu ya nggak apa-apa, nggak dicicipi juga nggak apa-apa. Mungkin tuan rumahnya kecewa ya, tapi dalam adab bertetangga ya ini hal seperti ini juga harus diperhatikan. Saya pernah Bu, masih SD sih saya dulu, masih kecil itu, saya punya teman dekat namanya Erik, anak Cina Bu, Tionghoa. Jadi kebetulan rumah nenek di Ciamis itu dekat sama kelenteng Bu. Jadi orang Tionghoa banyak, yang Chinese juga banyak, yang Kristen juga. Temen SD saya tuh kebanyakan Chinese Bu. Nah suatu ketika sore-sore abis main sepak bola, saya mampir, diajak main sama Erik nih ke rumahnya. Ja mau makan dulu nggak katanya? Maulah bareng makan katanya. Nah,
Akhirnya dia minta sama ibunya masak. Ja nih katanya, apa ini? Dadar telur katanya. Nah, dadar telur warnanya kayak begini. Sungit Pak, Bu. Oh, enak wanginya itu. Saya masih ingat sampai sekarang itu. Enggak, apa ini katanya. Ternyata itu daging babi, Bu. Slice gitu tuh bentuknya. Waduh, itu menggiurkan Pak, Bu itu. Menggiurkan gitu. Meskipun kecil saya nggak paham gitu apa, tapi kan setidaknya orang tua pernah berpesan kalau itu tuh nggak boleh dimakan, haram hukumnya. Ya akhirnya jadi bahan candaan atau enggak, Rik kata saya makan Muslim, di situ makan bukan, sok aja dimakan, saya mah enggak gitu. Nah itu Bu. Jadi kita punya hak untuk menolak secara baik dan halus pemberian daripada seseorang, terlebih lagi itu makanan ataupun minuman. Misalkan ibu dikasih bekal oleh-oleh teman yang baru pulang dari Bali, arak Bali. Katanya itu boleh, katanya buat masuk angin, buat kesehatan. Diterima aja Bu, diterima aja, tapi bukan untuk dikonsumsi oleh ibu. Kasihkan saja kepada yang lain. Ataupun kalau mau dibuang isinya, jangan di hadapan orangnya, gitu kan. Udah diterima aja dulu, ya terima kasih atas pemberiannya, jangan ditolak. Nanti setelah yang memberinya pulang, isinya dikeluarkan. Botolnya jadikan hiasan, yang silahkan lah itu, yang kayak gitu. Mungkin gitu prakteknya Bu Yona. Iya, gitu. Cukup ya Bapak Ibu semua, insya Allah ketemu lagi di hari Sabtu yang akan datang. Jadi Idul Adha itu hari apa Bu? Rabu. Oh iya. Jadi libur ya Pak Bu ya? Libur. Ya. Ya, Ibu gimana Bu? Oh iya. Hari-hari menjelang hari Arafah itu dianjurkan kita untuk banyak berbuat baik. Nah, di antara perbuatan baik itu adalah dengan berpuasa. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak Reza, kalau saya berpuasa dari awal Zulhijjah sampai puasa Arafah, apakah hukumnya boleh? Jawabannya sunnah, boleh. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada pahala yang bisa menandingi pahala jihad kecuali kita berbuat baik di 10 hari pertama daripada Zulhijjah. Maka keberkahan pahala yang besar bagi Bapak Ibu yang mengisi di 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah dengan banyak melakukan kebaikan. Bisa dengan berpuasa, bisa dengan bersedekah, mengikuti kajian seperti ini. Mangga, intinya berbuat kebaikan. Itu begitu Ibu ya. Cukup ya Bapak Ibu semua, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu semua apabila ada khilaf dan kekurangan. Kurang lebihnya semoga ada guna dan manfaat. Diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.